Di dalam Alkitab, ada sebuah ayat yang mengatakan, Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata kita. Belum pernah didengar oleh telinga. Belum pernah terlintas di hati kita. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang belum pernah dilihat oleh mata kita. Belum pernah didengar oleh telinga kita. Bahkan belum pernah terlintas dalam hati kita. Tentu saja itu adalah berkat. Ayat ini menjelaskan tentang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita yang kekal. Mendapat tubuh seperti Tuhan. Kehidupan seperti Tuhan. Yang tidak pernah kita bayangkan. Belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah didengar oleh telinga. Bahkan belum pernah terlintas di hati kita. Hari ini Saudara Siaber menggunakan ayat ini untuk menjelaskan sesuatu. Yaitu nama panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap orang berbeda-beda. Saudara-saudari yang membaca kitab Wahyu. Yesus berkata kepada orang yang menang. Dia akan memberi sebuah batu putih. Di batu putih itu tertulis nama baru. Nama baru itu hanya diketahui oleh orang yang menerimanya. Tidak ada orang lain yang tahu. Nama baru yang terukir di batu putih. Hanya diketahui orang yang menerimanya. Tidak diketahui orang lain. Apa artinya itu? Itu berarti nama panggilan yang diberikan oleh Bapa. Batu putih itu melambangkan kita. Batu itu ialah diri kita. Putih berarti kekudusan. Orang itu harus menjadi kudus. Orang itu harus menjadi kudus. Orang yang kudus itu memiliki nama baru. Nama baru itu menunjukkan statusnya di surga. Status itu, apa arti status? Misalnya, di Cina, kepala negara bernama 11 Jinping, itu statusnya. Dia memiliki banyak status. Ada sebagai ketua negara, ketua komisi militer negara, sekretaris jenderal partai mungkin ada juga status lain. Jabatan seperti itu disebut status. Nama dan status itu sedikit berbeda. Demikian pula, misalnya Saudara Siaber. Tidak tahu bahwa dia memiliki begitu banyak nama. Lalu diketahui bahwa banyak nama itu karena apa? Itu disembunyikan oleh Bapa. Disembunyikan. Awalnya, tidak tahu juga. 10 tahun lalu, Saudara Siaber sangat berusaha. Mulai tahun 2014, dia mulai bekerja keras mengejar dan berusaha. Berdoa setiap hari. Berusaha keras mengejar. Kemudian dari 2014 sampai awal 2024, selalu dalam keadaan kelaparan rohani. Setengah kelaparan. Suatu hari, sampai pada tingkat, sudah 3 hari tidak makan. Dan sangat lapar. Sangat lapar sampai mata hampir sayu. Tapi saat matanya lapar, dia masih pergi ke hutan, dan membacakan kitab suci di sana. Saat itu fajar belum muncul. Mungkin sekitar pukul 4 pagi dia sudah berada di hutan dengan laptopnya. Membuka laptop, lalu membaca kitab suci. Membaca sampai sekitar jam 10 pagi. Lebih dari pukul 10 pagi. Merasa sangat lapar, lalu bertanya kepada Tuhan, Bapa, mengapa anak ini sangat lapar, dan tidak mau pergi bekerja? Namun sangat ingin meluangkan waktu untuk urusan Tuhan. Tiba-tiba teringat mimpi masa kecil yang manis. Berpikir mungkin Bapa akan memberikan anugerah yang indah kepada anaknya. Mungkin setelah membaca 100 Alkitab akan mengerti. Kemudian pada 2017 atau 2018, di sebuah agama itu mengharuskan setiap orang membuat nama baru untuk diri mereka. Tidak boleh menggunakan nama di KTP, agar tidak mudah ditangkap oleh pemerintah. Itu lebih mudah. Lebih mudah sekali. Mudah dianiaya. Gunakan yang palsu. Gunakan nama yang kita ciptakan sendiri untuk memanggil saudara-saudara. Jangan gunakan nama yang mencerminkan identitas. Jangan gunakan nama yang ada di identitas resmi. Lalu, kita mendoakan saudara-saudara. Nama apa yang akan diambil? Lalu, setelah lebih dari sebulan, kami menemukan sebuah nama yang sangat cocok. Awalnya, kami sangat ingin menamainya Israel. Namun, ternyata nama Israel seolah-olah dimaknai sebagai Yakub oleh semua orang. Jadi, jika satu nama mewakili sebuah negara, tetapi tidak oleh Israel, maka nama apa yang mewakili Israel? Kemudian ditemukan nama Sibo, sehingga orang-orang Sibo menjadi orang Israel. Akhirnya, diputuskan untuk menamainya Sibo. Tapi tak disangka, pada tahun lalu, yaitu 2018. Dalam penamaan, lalu tahun itu dikatakan bahwa Sibo benar-benar merupakan Israel yang setia pada perjanjian. Matahari perjanjian. Mengenai usaha kita untuk mengejar nama itu. Saudara-saudara, beranilah untuk mengejarnya. Misalnya, seorang saudari juga pernah bertanya kepada Bodison, apakah mungkin ada nama lain yang tercatat? Mungkin ada di salah satu bagian dalam perjanjian lama, atau mungkin muncul dalam perjanjian baru. Saya kira kemungkinan itu ada. Kemungkinan besar ada. Mengenai hal-hal tersebut, kita semua dapat menyampaikan apa yang ada di dalam hati kepada Bapa di surga. Berusahalah untuk mengejarnya. Siapa tahu, mungkin ada alasan mengapa kita memiliki pemikiran seperti ini. Apakah benar-benar telah ditetapkan oleh Bapa bagi kita? Jika Bapa tidak menetapkannya untuk kita, mengapa kita memiliki pemikiran seperti ini? Marilah kita dengan berani mempercayakannya kepada Bapa di surga.
Mari berusaha untuk mengejarnya. Siapa tahu, mungkin benar-benar diberikan oleh Bapa kepada kita. Kiranya segala kemuliaan kembali kepada Bapa. Amin.